Sidang jemaat yang kekasih, selamat pagi dan shalom. Mari bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat sebagai berikut. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini. Dan juga segenap majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 29 Maret 2020. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Penundaan kebaktian rutin dan ibadah hari Minggu di gereja sehubungan dengan adanya virus COVID-19 yang merebak saat ini dan memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, BPS, dan BPK, maka majelis gereja mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Semua ibadah atau kegiatan jemaat dan OIG untuk sementara ditunda sampai situasi memungkinkan. Yang kedua, ibadah hari Minggu di gereja juga untuk sementara tidak dapat dilaksanakan. Karena itu kita beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti akta-akta ibadah saat ini. Ibadah kebaktian rumah tangga yang selama ini dilaksanakan di rumah-rumah anggota jemaat secara bergilir, sementara ini juga tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, ibadah kebaktian rumah tangga dilaksanakan di rumah masing-masing setiap sore. Formatnya akan diatur oleh majelis gereja. Kemudian pelayanan sakramen perjamuan kudus. Disampaikan bahwa sakramen perjamuan kudus yang rencana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 dan akan dijadwalkan kembali jika keadaan sudah dinyatakan aman. Kemudian pelayanan sakramen baptisan kudus. Disampaikan bahwa sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan dewasa pada hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 untuk sementara ditunda dan akan dijadwalkan kembali jika keadaan sudah dinyatakan aman. Yang berikut perayaan Paskah Jemaat Bukit Harapan Lojanan. Rencana perayaan Paskah Jemaat Bukit Harapan Lojanan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Kegiatan dalam rangka Prapaskah yaitu ibadah, pembinaan, dan lomba vokal grup. Persembahan untuk perayaan Paskah sebesar Rp70.000 per kakak dan PPGT yang sudah berpenghasilan. Lomba vokal grup dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap sektor bisa mengutus 2 atau 3 grup vokal grup. Satu grup vokal grup beranggotakan 8 sampai 12 personil. Setiap grup vokal grup harus terdiri dari wakil PKBGT, PGT, dan PPGT kecuali sekolah minggu. Perayaan Paskah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Harapan Lojanan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Lomba Prapaskah Sekolah Minggu Jemaat Bukit Harapan Lojanan akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2020, yaitu lomba drama dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap sektor mengutus 1 sampai 2 grup drama. Setiap grup terdiri dari 10 sampai 15 pemain yang di dalamnya ada anak indria, anak kecil, anak besar, dan anak remaja. Untuk mendanai kegiatan tersebut, maka tim kerja Paskah akan menjalankan list persembahan anak per kakak sebesar Rp15.000. List persembahan guru sekolah minggu sebesar Rp20.000 per guru sekolah minggu dan aksi pangerera. Demikian doa jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dengan penuh sukacita
Kita menghadap Allah melalui ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bersama-sama kita mengagungkan nama Tuhan. Kita katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia menyertai saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur bagi Allah melalui Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca bahagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ada 3 bahagian bacaan kita. Yang pertama dari Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang kedua adalah surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai dengan 44. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pemeliharaan dan kasih setia-Mu, perkenan-Mu bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih bahwa di hari Minggu yang Tuhan siapkan, kami dimungkinkan untuk boleh beribadah, sekalipun kami masing-masing berada di rumah kami, tetapi tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Tuhan. Karena itu saat ini kami rindu untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya.
Biarlah kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu boleh kami baca dan kami mengerti. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar firman-Mu boleh kami hayati. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan pertama dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sunyi. Amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatlah tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya,
Demikianlah firman Tuhan. Dan pembacaan yang kedua dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu.
kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam merayakan Prapaskah kelima, sekaligus dalam rangkaian Pekan Pekabaran Injil, tema kita adalah dipulihkan dari lembah kehancuran. Dipulihkan dari lembah kehancuran. Dan bacaan utama kita adalah dari Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara sedang jemaat kekasih Tuhan, ada sebuah cerita, ya barangkali ini adalah cerita yang sudah lama. Barangkali Bapak Ibu sudah banyak kali mendengar, tetapi tidak apalah, saya mencoba untuk menceritakan kembali. Seorang bapak memiliki 6 orang anak. Ke-6 anaknya ini sebenarnya sudah hidupnya mapan, semuanya sudah berkeluarga. Istri dari bapak ini sudah lama meninggal. Dia memiliki sebuah perusahaan. Bapak ini sudah menganggap bahwa saatnya lah perusahaan itu akan diserahkan kepada salah seorang anaknya. Cuma ayah ini atau bapak ini bingung anak yang mana yang mau diserahkan. Semua anaknya punya hak yang sama. Karena itu saudara-saudara, cara dari sang bapak ini untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya atau akan memimpin perusahaannya, maka dia memanggil ke-6 anaknya itu. Lalu ia menceritakan dan menyampaikan maksudnya. Lalu kemudian setiap anak itu diberikan 1 biji bibit durian. Pesannya ialah bahwa bibit durian ini silakan ditanam di pot supaya ia tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Nanti sesudah itu akan dipindahkan ke
tempat di mana seharusnya ditanam. Dibagikanlah kepada keenam anaknya itu. Lalu saudara-saudara, ulanglah keenam anaknya itu mengelola sesuai dengan pesan dari ayahnya. Anak bungsu juga melakukan sesuai dengan pesan. Dia menanam atau dia menaruh di pot, lalu diberi pupuk, setiap pagi disiram. Ternyata bahwa setiap hari bibit itu semakin menyusut dan pada akhirnya mati. Selang 2 bulan, bapak ini memanggil anak-anaknya dengan harapan bahwa semua bibit sudah tumbuh dengan subur. Lalu ia memanggil ke kantor. Semuanya datang membawa potnya. Si anak yang bungsu ini sebenarnya dia tidak mau untuk datang ke kantor, malu. Karena bibitnya tidak tumbuh-tumbuh. Tetapi istrinya memotivasi dia, ya bawa apa adanya. Sampaikan kepada bapak, ya demikianlah. Sudah dirawat sedemikian rupa tetapi tidak bisa tumbuh. Lalu ternyata bahwa kakak-kakaknya sudah membawa bibit itu dalam pot, ternyata tumbuh subur. Si bungsu ini potnya kosong karena tidak ada yang tumbuh. Lalu kemudian ayahnya melihat satu persatu anaknya, melihat bibit yang ada yang tumbuh subur. Lalu dia tiba pada anak yang bungsu. Sebelum ayahnya berkata, anak bungsu ini mengatakan, maaf ayah, saya anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua. Bibit yang saya tanam setiap hari saya rawat, saya siram, tetapi pada akhirnya menjadi susut dan mati dan tidak ada yang tumbuh. Ya, kakak-kakaknya menertawakan dia. Lalu kemudian ayahnya ini atau bapak ini mengumumkan, yang akan menggantikan dia memimpin perusahaan ini adalah si bungsu. Lalu kelima kakaknya heran, kok ayah ini tidak jujur? Masa anak yang tidak bisa menumbuhkan bibit kok dia yang disuruh menggantikan ayah? Lalu ayah mengatakan begini, anak-anakku sekalian, saya heran mengapa ada yang tumbuh. Sebab semua bibit itu sebelum saya bagikan, sesungguhnya saya sudah merebus lebih dulu. Jadi kalau ada yang tumbuh, itu berarti bahwa kalian itu bohong, tidak jujur. Bagaimana bisa menjadi pemimpin? Bagaimana bisa mengendalikan sebuah perusahaan di dalam ketidakjujuran? Sementara yang bungsu ini, adik kalian, dia datang apa adanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pesan dari ini, cerita ini, betapa pentingnya sebuah kejujuran. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita dalam situasi yang sangat sulit, diterpa oleh bencana, diterpa oleh virus corona. Kita harus jujur saudara-saudara, bahwa bencana atau musibah ini begitu dahsyat, begitu hebat. Kita harus mengakui, kita harus jujur betapa hebatnya. Kita bisa bayangkan saudara-saudara,
bencana ini seluruh dunia. Kita di Indonesia sudah sekian. Sudah 897 dan ya barangkali informasi berikut ya tidak tahu apakah semakin bertambah atau bagaimana. Dan sudah sekian yang meninggal. Ya juga kita bersyukur sudah ada yang sembuh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berbagai upaya dilakukan dengan harapan ialah bahwa ada pemulihan, dengan harapan bahwa bencana ataupun musibah ini boleh berlalu, sehingga kita boleh menikmati suatu keadaan yang lebih baik. Kita melihat saudara-saudara pemerintah berupaya semaksimal mungkin. Berbagai langkah-langkah strategi diambil. Juga saudara-saudara pemerintah kita mencoba untuk mendatangkan alat maupun obat dari luar negeri. Juga saudara-saudara para tim medis, bahkan dokter saudara-saudara sudah ada yang korban. Kita sangat prihatin, kita sangat sedih melihat keadaan itu. Ya, kita semua dipanggil untuk berdoa, diajak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita saling menyemangati satu dengan yang lain, kita saling mendukung dalam doa. Dengan harapan saudara-saudara ialah bahwa musibah ini boleh berlalu. Karena itu saudara-saudara, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan semua yang terkait di dalamnya, kita juga dipanggil untuk terlibat. Pemerintah sudah memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya bahwa kita harus tinggal di rumah. Kita sering cuci tangan. Kita jangan berinteraksi dengan orang lain. Makan vitamin dan lain seterusnya saudara-saudara. Berbagai langkah-langkah diambil oleh pemerintah. Dan supaya kita pun boleh terlibat di dalamnya dengan mengikuti langkah-langkah itu. Seruan-seruan baik dari pemerintah, dari tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan, dan semua pihak. Kita diminta untuk terlibat. Supaya apa saudara-saudara, semua komponen, anak bangsa, seluruh warga negara, bersatu padu memerangi virus corona agar terjadi kelak pemulihan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari bacaan kita kitab Yehezkiel diperhadapkan juga dengan sebuah musibah, boleh kita katakan musibah ataupun bencana. Dan musibah yang digambarkan dalam kitab Yehezkiel saudara-saudara, ya juga boleh kita katakan sama hebatnya, bahkan lebih hebat lagi dari bencana corona yang terjadi sekarang. Mengapa saudara-saudara saya mengatakan begitu hebat, begitu dahsyat? Yehezkiel diperlihatkan atau melihat tulang-tulang yang berserakan. Saudara-saudara, kalau kita memahami tentang tulang-tulang yang berserakan, ayat 11 menjelaskan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Coba bayangkan saudara-saudara,
bencana terjadi bagi bangsa Israel. Keadaannya saudara-saudara digambarkan bahwa tulang-tulang menjadi kering. Sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Bahkan saudara-saudara dikatakan bahwa kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Betapa hebatnya saudara-saudara penglihatan dari Yeskel. Ketika Tuhan bertanya kepada Yeskel, apakah masih bisa dihidupkan kembali atau masih bisakah dipulihkan kembali keadaan seperti ini? Saudara-saudara, apakah pertanyaan ini pertanyaan ilahi? Mau mengajak Yeskel untuk apakah mau mengakui atau mau jujur untuk mengatakan bahwa memang keadaan ini sungguh luar biasa, sungguh hebatnya, dahsyatnya? Apakah Yeskel mau menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa saja? Apakah Yeskel mau melihat bahwa ya tidak apa-apa? Tidak, saudara-saudara. Dari jawaban Yeskel atau respon Yeskel terhadap pertanyaan dari Allah itu menggambarkan bahwa ia pun tidak mampu dan tidak sanggup untuk melihat, memahami, mengerti, apalagi untuk mau mengatakan bahwa ini bisa dipulihkan dengan berdasar pada pengetahuan ataupun kemampuan dirinya. Jadi Yeskel sadar, saudara-saudara, bahwa ya hal ini adalah sangat luar biasa dan karena itu membutuhkan suatu kuasa, membutuhkan suatu penanganan yang lebih hebat. Dan karena itu dia mengatakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dengan jawaban itu saudara-saudara, ia mau mengatakan hanya Allah yang punya kuasa, hanya Allah yang sanggup memulihkan keadaan yang hebat ini, keadaan yang dahsyat ini. Ya hanya Allah. Karena itu dia mengatakan, Engkaulah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Karena itu saudara-saudara, sesungguhnya Yeskel mau mengatakan bahwa untuk bisa menangani ataupun bisa untuk memulihkan keadaan ini hanyalah dalam kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ternyata ketika Yeskel memberi jawaban seperti itu, memberi respon kepada Allah seperti itu, maka Tuhan menyuruh dia untuk bernubuat. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya bahwa Allah pun memakai manusia menjadi kawan sekerjanya untuk terlibat di dalam penanganan bencana ataupun masalah yang dihadapi. Hikmat Allah akan dinyatakan kepada manusia yang Tuhan mau pakai. Atau boleh kita katakan begini, penanganan terhadap sebuah musibah, Allah terlibat dan melibatkan juga umatnya. Dalam hal ini saudara-saudara diwakili oleh Yeskel. Sehingga saudara-saudara bahwa ya Allah menyatakan dan memberi perintah
melibatkan Yeskel untuk bernubuat ataupun berseru. Dan ternyata saudara-saudara bahwa ketika Yeskel bernubuat, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terjadilah pemulihan, terjadilah sebuah kehidupan baru. Ya, dikatakan bahwa tulang-tulang itu menjadi bergerak-gerak, lalu kemudian datang urat-urat, daging-daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, lalu kemudian diberi nafas hidup. Tuhan memulihkan. Tuhan menjawab terhadap musibah ataupun mengalahkan musibah sedahsyat apapun. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa Tuhan juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau semua komponen, atau siapa saja Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita menghadapi suatu bencana yang sungguh hebat. Lalu saudara-saudara, ialah bahwa apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri untuk mau mengatakan, ya biarlah Tuhan yang menyatakan? Tidak hanya itu saudara-saudara. Tuhan pun menyatakan hikmah-Nya untuk pemulihan keadaan. Bagaimana cara Tuhan menyatakan hikmah-Nya? Bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan keadaan? Ya, berbagai cara menurut kehendak Tuhan sendiri. Apakah itu melalui pemerintah, melalui tim medis, melalui kita semua dengan cara mengikuti himbauan dari pemerintah, misalnya kita berdiam dalam rumah, bekerja dari rumah. Hikmat Tuhan pun boleh nyata melalui makanan, minuman, vitamin, makan sayur-sayuran dan lain seterusnya. Ya, Tuhan dapat memakai semuanya untuk bisa memulihkan keadaan kita. Namun saudara-saudara, yang utama ialah bahwa mari kita percaya kepada Tuhan akan kuasa dan kasih-Nya. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan melibatkan kita dan semua orang bisa Tuhan pakai untuk sebuah pemulihan keadaan yang kita alami sekarang ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari Injil Yohanes tadi berbicara bahwa Yesus telah menyatakan kuasa untuk membangkitkan kembali Lazarus. Ya, di dalam Yesus Kristus Allah menyatakan kuasa-Nya. Allah mengaruniakan kehidupan baru. Keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dianugerahkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, mari dalam menjalani kehidupan ini kita percayakan kehidupan kita kepada Dia. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehebat apapun dan sedahsyat apapun masalah, musibah, bencana yang terjadi dalam hidup kita, kita punya pengharapan bahwa ada waktu, ada masa Tuhan mau menyatakan pemulihan-Nya. Tuhan mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita saling mendukung dalam doa. Kita doakan bangsa dan negara kita ini. Kita berdoakan dunia ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkannya. Dan kita semua sebagai
anak-anak Tuhan sebagai jemaat, mari kita melibatkan diri dengan cara kita diam di rumah, kita bekerja dari rumah. Sambil itu, bagaimana kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Amin. Bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua, dan kita sungguh mengakui bahwa berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, terlalu banyak jumlahnya sehingga kita tidak dapat menghitung satu persatu. Saat ini kita diberi kesempatan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bersama-sama melakukan memandang palang Rajaku yang mati untuk dunia. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami dimungkinkan boleh beribadah saat ini. Sekalipun kami masing-masing ada di rumah, tetapi tidak mengurangi makna ibadah persekutuan yang boleh kami alami. Sekalipun kami di rumah, kami berada dalam persekutuan sebagai umat-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Meterikanlah firman-Mu itu dalam roh hati kami, agar kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan-keadaan kami. Berbagai keadaan-keadaan yang kami alami Tuhan, secara khusus keadaan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia yang boleh diterpa oleh bencana virus corona.
Sungguh kami sadar dan jujur mau mengakui bahwa kami tidak berdaya dengan keadaan seperti ini. Semakin mengganas, semakin bertambah-tambah korban, tetapi tidak akan mengurangi semangat iman kami, keyakinan kami untuk mengatakan bahwa ada waktu, ada kesempatan Tuhan akan memulihkannya, bahwa virus corona ini akan berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan, dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Bukan hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga menghancurkan persahabatan-persahabatan. Kami tidak bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Kami hanya bisa tinggal di rumah dalam rangkaian untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bahkan ya Tuhan, ibadah-ibadah kami tidak dapat melakukannya seperti sedia kala. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala-galanya. Akan ada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Karena itu kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara, tim medis, bahkan semua komponen anak bangsa yang terlibat di dalamnya, semua yang berperan di dalamnya dalam rangkaian memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dengan hikmat Allah sendiri segala upaya dan upaya yang dilakukan boleh mencapai hasil, dan pada akhirnya bahwa pemulihan akan terjadi yang bersumber dari Allah sendiri. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati gereja-Mu dari jemaat, klasis, wilayah, bahkan tingkat sinode. Tuhan memelihara kami semua dengan cinta kasih Tuhan. Secara khusus jemaat-Mu Tuhan yang ada di Bukit Harapan Lojanan. Mereka masing-masing berada di rumah. Tuhan kiranya memberkati, lawatlah mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Karuniakanlah sukacita kebahagiaan bagi mereka, semangat di dalam menjalani aktivitas setiap hari, sekalipun itu dikendalikan dari rumah. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka. Anak-anak kami diberi kesempatan untuk belajar dari rumah. Tuhan kiranya mengendalikan anak-anak kami sehingga benar-benar bahwa anak-anak kami boleh tentram di rumah dan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang anak, sebagai seorang anak yang sedang dalam pendidikan, juga dalam anak-anak kami yang sedang bertumbuh, sedang bermain. Kasihilah mereka Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Berbagai hal menjadi penghalang-penghalang, pekerjaan, usaha, perekonomian atau ekonomi keluarga. Sungguh luar biasa ya Tuhan, terhambat. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah merasa berkekurangan. Sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bagi mereka yang sakit, oh Tuhan, pulihkanlah keadaan. Berikanlah kesembuhan bagi mereka.
Dan Tuhan kiranya mengendalikan keadaan kami semua di tengah-tengah jemaat-Mu. Janganlah biarkan virus corona itu menerpa kami sebagai jemaat-Mu. Lindungilah kami Tuhan dengan kuat kuasa Allah sendiri. Dan kami percaya di dalam Yesus Kristus, Engkau dapat mengendalikan segala musibah-musibah dan keadaan-keadaan yang merusak dan menghancurkan umat-Mu. Bapa di surga, berkati mereka semua yang ada di rumah yang sedang beribadah. Tuhan karuniakan hikmat kearifan. Tuhan karuniakan kebahagiaan bagi mereka. Biarlah mereka tetap hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh membawa persembahan di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar dapat digunakan dalam pelayanan Tuhan. Kami semua jemaat-Mu tidaklah menjadi kekurangan, tetapi berkat Tuhan selalu melimpah dengan cara Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai kami sebagai jemaat-Mu dalam mengupayakan pelayanan-pelayanan yang kami coba rancang bersama. Kiranya itu boleh sampai di masing-masing keluarga, agar di tengah-tengah rumah tangga mereka pun boleh beribadah memuliakan Tuhan. Berkati segenap majelis gereja, berkati semua yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat. Bahkan berkati kami semua yang boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun. Sempurnakanlah sukacita mereka karena hari ulang tahun, baik karena kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Juga ya Tuhan, bersukacita karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bersukacita karena boleh sembuh dari penyakit. Dan berbagai berkat-berkat-Mu yang membuat mereka bersukacita. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam menghadapi berbagai masalah pencobaan hidup, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, janda duda yatim piatu fakir miskin, Tuhan kasihi. Kami percaya bahwa kami hidup dari pengasihan Tuhan. Pimpin kami dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sambutlah kami yang berdoa dan bersyukur. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan kehidupan yang Allah masih karuniakan bagi kita semua. Sekalipun badai menerpa, semesta bergoncang, tetapi dengan penuh keyakinan kita akan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita semua. Bersama-sama kita katakan, di badai topan dunia. Di
Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan jalanilah kehidupan dalam seminggu ke depan ini. Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dalam kondisi apapun kita diminta untuk terus menghitung berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan sungguh mengagumkan bila topan keras melanda hidup.